dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan orang tua saya kesabaran dan rizki yang halal dan lancar. Ayah, aku tahu bahwa semua usahaku dan susah payahku takkan mampu membalas semua jerih payah dan kelelahanmu. Ibu, aku juga tahu bahwa semua pengorbanan dan perjuangan di semua waktuku, bahkan nyawaku sekalipun, takkan mampu menyandingkan betapa besarnya kepayahan dan pengorbananmu. Ayah, maafkan aku jika selama ini aku belum bisa mengganti uang yang kau beri dengan ilmu yang ku dapat di sini. Belum bisa mengganti jerih payah keringatmu dengan susah payah keseharianku. Belum bisa mengganti waktu istirahatmu yang tersita, sedang aku di sini belum bisa apa-apa. Ibu, aku ingin menepati janjiku dulu. Janji yang kuucap saat ku kecil di masa lalu. Ya, benar, saat kau menggandeng tanganku ketika aku pulang sekolah, dengan mesra kau menggandengku. Lalu kau bertanya padaku, "Nak, kelak apa cita-citamu?" Maka aku pun menjawab tanpa ragu, "Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku, Bu." Aduhai, alangkah bahagianya ibu kala itu. Ibu, aku takut mengecewakanmu. Aku takut justru melukai hatimu. Aku takut tak sesuai kehendakmu, dan aku takut tak seindah harapanmu. Ayah, ibu, jika kau tahu bahwa semua yang kulakukan ini untukmu, andai aku tak ingat pengorbanan dan tetes keringatmu, maka aku tak akan mampu menjalankan semua itu. Andai aku tak ingat kasih sayang dan perjuanganmu, mungkin aku tak akan bertahan hingga sejauh yang kau mau. Ketahuilah, wahai ayah dan ibu, aku tak ingin melukai hatimu. Aku tak ingin membuat jiwamu pilu, sebab harapan tertinggiku adalah ridhomu, dan cita-cita terbesarku adalah membahagiakanmu. Ayah, ibu, janganlah kalian sering bertengkar lagi. Ibu, maafkanlah ayah jika ayah sedang marah. Jika ayah marah, sebenarnya ayah sangat menyayangi aku dan ibu. Ayah, maafkanlah ibu jika ibu ada salah, sebab perhatian ibu jauh lebih besar dari yang diketahui ayah. Ayah, ibu, doakan anakmu ini di pondok pesantren. Semoga anakmu ini dijadikan anak yang soleh, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan barokah guru, dan bisa berbakti kepadamu, wahai ayah dan ibu. Kata guru, doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Teruntuk
ibu itu sangatlah berarti. Ibu, sudah beberapa tahun aku belajar di sini, jauh tanpamu. Lelah, susah, dan payah. Ku lewati ini semua tanpa kehadiran ibu. Tak jarang air mataku meleleh di saat mengingatmu. Dulu, nasihatmu yang pernah kularikan, perintahmu yang sering kuabaikan. Bahkan amarahmu tak kupedulikan. Ibu, dulu hatiku sering bertanya-tanya, mengapa aku harus ditempatkan di tempat seperti ini, jauh dari canda tawa dan kasih sayang keluarga, dan jauh dari kesenangan masa muda di luar sana. Di sini, aku benar-benar jauh dari ibu, dan aku mulai merasakan betapa rinduku ketika aku jauh dari ibu. Air mata di setiap doa dan sholatku kucucurkan untuk rinduku padamu. Ibu, siang dan malam yang kujalani di sini sungguh membuatku menangis dan sakit hati. Sebab saat jam makan tiba, ku harus mengantri hanya untuk sepiring nasi. Bahkan untuk mandi pun aku harus rela mengantri lagi. Dan ketika aku ingin memejamkan mata, ku harus tidur di samping orang yang tak pernah kutemui sebelumnya. Hatiku menangis karena semua ini, Ibu. Hatiku menjerit dengan keadaan ini, Ibu. Namun, aku berusaha untuk kuat agar kelak aku menjadi orang yang berilmu dan menjadi anak yang bisa membahagiakanmu. Ibu, rasanya ingin sekali aku memeluk dan menciummu, serta membasuh kakimu dan mencium surgamu, dan mengatakan, maafkan aku, Ibu, maafkan aku. Namun, kini kau tak lagi di sisiku. Ibu, andai malam ini aku dapat bertatap muka denganmu di sini, banyak hal yang ingin kuceritakan tentang kerinduan yang tak pernah terbalas oleh sebuah pertemuan. Ibu, lihatlah Ibu. Malam ini anakku berdiri di atas panggung istimewa dengan mengenakan sebuah toga. Kelak, aku ingin mempersembahkan sebuah mahkota kebanggaan untukmu di surga. Ya Allah, dengarlah setiap jerit hati dan bait doaku untuk ibuku yang sudah berada di sisimu. Ya Allah, pertemukanlah kembali aku dengan ibuku kelak di surgamu. Surat untuk guruku. Guruku, mungkin aku terlalu malu untuk mengatakan ini semua secara langsung kepadamu. Aku hanya dapat menyimpan ini semua di dalam hatiku dan berharap suatu saat nanti aku dapat mengemukakan semua perasaan ini. Guruku, 3 tahun telah berlalu. Waktu yang cukup lama aku rasa. Canda tawa, kesedihan, kesal, semua telah kurasakan. Terkadang aku merasa
santri yang dibesarkan tanah ini. Tanah Darul Raudhah, tanah surga para pahlawan, tanah surga jiwa penuh cahaya iman, tanah surga para pejuang bersirah putih berbusana muslim menawan. Maafkan aku, Darul Raudhahku, karena lupa daratan bahkan lautan, tak menghayati niat dipesantrenkan, membiarkan air mata ibu dan keringat ayah tumpah tersia-siakan. Maafkan aku, Darul Raudhahku. Aku tahu kau berduka apabila memandang kelakuanku yang berseberangan dengan prinsip kesatrian yang engkau tanamkan. Aku tahu kau terluka apabila memandang santri Darul Raudhah sepertiku yang terkapar tak berdaya menghadapi tantangan perkembangan zaman. Wahai diriku yang berdosa, kembalilah ke fitrah manusia dengan segunung penyesalan tanpa putus asa. Karena Allah senantiasa memaafkan hamba-hamba berdosa. Wahai diriku yang ternoda, tanamkanlah dengan kuat dalam jiwa bahwa naluri santri menyatu dengan raga, mengalir dalam darah merah bergelora, mengakar ke tulang putih kuat bertenaga, bahwa santri indah berbudi pekerti, dipandang mata menyejukkan hati, mengibarkan sayap, mengayomi umat, dan menebar rahmat. Demikianlah persembahan wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Raudhah. Kami mintakan dengan hormat kepada seluruh wisudawan wisudawati untuk kembali ke tempat.
informasikan kepada seluruh hadirin hadirat wali santri bahwa penetapan bintang pelajar atau santri teladan, santri tauladan 2018-2019 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sampai malam ini pun, detik ini pun, para asatid dan asatidah belum tahu, termasuk pengasuh pun belum tahu. Pengasuh pun belum tahu. Ini bukan rekayasa, bukan settingan, demi Allah. Tidak ada yang tahu siapa bintang pelajarnya sampai malam ini. Mungkin ini yang disebut demokrasi oleh orang-orang. Jadi siapa yang menentukan? Mereka sendiri, dan disaksikan oleh Bapak dan Ibu hadirin hadirat dan para habaib dan para asatid yang hadir pada malam kali ini. Dan ada 15 kandidat calon bintang pelajar pada malam hari ini. 15 tereliminasi 12. Jadi tinggal 3. Saya akan panggil 3-tiganya. Tiga ini memang layak menjadi bintang pelajar atau santri teladan, namun kami hanya akan memilih satu anak yang sangat layak menyandang gelar bintang pelajar atau santri teladan. Siapakah mereka? Kandidat yang pertama, seorang anak yang teralamatkan di desa Pangkalan 1. Pangkalan 1. Kalau ada yang bisa menebak, Ibu, ada hadiahnya Bapak atau santri. Dilahirkan pada tahun 2004. Putri dari Bapak Nur Rohim Fatohiruddin dan Ibu Siti Hanifah. Dia adalah Ananda Irma Hafizul Lutfah. Kepada Irma diharap naik ke atas pentas. Sekali lagi, Ananda Irma Hafizul Lutfah diharap naik ke atas pentas. Itu kandidat pertama. Kandidat yang kedua, seorang anak yang beralamat di desa Kota Waringin Lama. Kota Waringin Lama. Dilahirkan pada tahun 2005. Ada yang bisa menebak? Hadiahnya masih sama dengan tadi. Putri dari Bapak Zofir Salim dan Ibu Siti Alia. Dia adalah Ananda Maila Atika. Kepada Ananda Maila Atika diharap naik ke atas panggung. Kandidat yang ketiga, seorang anak yang beralamat di Pangkalan Bun, dilahirkan pada tahun 2005. Putra dari Bapak Darson, Bapak Wiwit Handoko Mulyo dan Ibu Maryam. Dia adalah Muhammad Rofa Jaya Kusuma. Kepada ketiga kandidat dipersilahkan naik ke atas pentas. Sekali lagi, kami belum tahu dari tiga ini siapa yang akan menjadi bintang pelajar. Mereka yang akan menentukan sendiri. Sekali lagi kepada Irma, Mailah dan Rofa, kami harap segera naik ke atas panggung. Hadirin hadirat yang berbahagia, jujur malam ini mereka nggak tahu
berkenan kepada saudara Rova dan saudari Maila dan Irma. Nah, bangku di depan itu kami menyiapkan 10 butir soal. Mapel formal itu 4, kemudian dinia 6. Jadi 10 butir soal. Kami hanya memberi waktu 9 menit. 9 menit 10 butir soal, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Nah, ini Ibu ya, yang menentukan juara kalian sendiri dan mereka yang akan menyaksikan. Silahkan untuk Rova di tengah, kemudian Irma di sebelah kanan, kemudian Maila Atika di sebelah kiri. 10 butir soal, 9 menit, dimulai dari sekarang. Habis bolpen ditaruh, kemudian tiga-tiganya berdiri dan mundur ke belakang. Sederhana namun berjuta makna. Dia adalah dilahirkan pada tahun 2005, putra dari Bapak Wiwit Handono Mulyo dan Ibu Mariam yang panggung terlebih dahulu. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Rova Jaya Kusuma. Di atas panggung. Wakapolres untuk menyerahkan tongkat.
sebagai milik dan mitra keberadaannya. Yang keempat, tongkat iman harus tetap tegar mempertahankan kebenaran, dan keberadaan itu tiada dua, hanya satu. Inilah inti disiplin ilmiah yang tidak boleh dilepaskan dalam menggapai amanat yang harus dipegang, dijunjung tinggi, dan dipertahankan. Kepada Ananda Ropa beserta Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk Bu ya? Bapaknya kayaknya sudah pengen pulang aja kayaknya. Bentar Pak, Bu. Setelah ini kita doa, Bapak dan Ibunya harus mengambil rapot putra putrinya bentar lagi ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurlah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mana suaranya ini? Ini umatnya siapa ini? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi adwaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kita banggakan, segenap para habaib, wabil khusus akhina al-kabir Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid. Beliau sudah jauh-jauh dari kota Malang, Jawa Timur. Beliau hadir ke tempat ini ingin menyaksikan putra-putrinya, ingin menyaksikan anak-anaknya, yaitu santri putra dan putri Pondok Pesantren Darul Allah, dan juga akan mendoakan nantinya mudah-mudahan santri putra-putri Darul Allah ini mudah-mudahan menjadi santri yang manfaat, barokah dunia dan akhirat, insyaallah, amin. Yang saya muliakan dan kita banggakan segenap para habaib semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan tentunya para masyayikh, para kiai, para asatidz, wasatidah, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya ini senantiasa menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau seandainya tidak karena Tuhanku, niscaya aku ini tidak akan pernah mengenal kepada Tuhan. Maka dari itu kita bisa mengenal kepada Allah, kita mengenal pada baginda Rasul, itu semata-mata karena bimbingan dan didikan dari guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati segenap para pejabat pemerintahan, terutama di sini yang masih ada, dari Kementerian Agama. Terima kasih Bapak Taufik Alamsyah, dan juga ada Wakil Ketua Dewan Bapak Bambang, terima kasih, dan juga terima kasih atas hadirnya Bapak Wisman. Beliau juga merupakan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada asbab daripada adanya Darul Allah
juga karena beliau. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Camat Sekjam Arut Selatan, Bapak Haji Ramlan, terima kasih atas kehadirannya. Bang Denny juga dan kawan-kawan semuanya, saudara-saudara saya semuanya, terutama saudara kami Bapak Wakapolres, terima kasih Mas Yongki sudah hadir di tempat ini, dan juga ada juga Adinda Rendra ya, Wakapolsek, Kapolsek Arut Selatan, dan Pak Gatot dan semuanya jajaran kepolisian. Terima kasih atas kehadirannya, karena kami pesantren Darullah selama ini sudah bersinergi, bermitra, bersinergi. Memang itu sudah merupakan kewajiban dan keharusan sebagai pesantren selalu bersinergi dengan kepolisian, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, wali santri yang saya banggakan, yang tidak henti-hentinya bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai kedua orang tuanya dari putra-putri kami juga, karena santri Pondok Pesantren Darullah ini adalah putra dan putri kami di pesantren ini. Saya terima kasih sekali atas kehadiran antum semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran antum semuanya di sini adalah sesuatu yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semuanya akan menjadi saksi semuanya, menguatkan kita, mempertanggungjawabkannya, dan kita semuanya para asatidah dan bumi Darullah ini juga menjadi saksi bahwa antum adalah orang-orang yang baik, yang layak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para santri, putra dan putri yang saya banggakan, yang saya cintai, dan mudah-mudahan mereka semuanya bisa menjadi putra dan putri, menjadi santri, putra dan putri yang soleh dan solehah, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu takdim dan ikraman kepada guru-gurunya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada antum semuanya. Terima kasih yang tak terhingga atas hadirnya antum di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya antum di tempat ini, kebaikan antum di tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, yang lebih indah, baik balasan dunia maupun balasan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang berikutnya saya mohon maaf yang tak terhingga kepada hadirin hadirat, pada antum semuanya. Mungkin kami dalam menjamu, kami dalam melayani tidak bisa melayani satu persatu, tidak bisa menghormat satu persatu. Mohon maaf yang tak terhingga. Inilah batas kemampuan kami, karena bagaimanapun kami banyak kekhilafan, banyak kesalahan, banyak kekurangan yang perlu masukan-masukan, perlu kritikan-kritikan dari antum semuanya. Dan tentunya pondok pesantren ini masih baru berkembang, masih bayi. Ini saat ini haflah yang ke-8, artinya masih baru berjalan 9 tahun, karena memang kami di sini Darullah mulai ada di Pangkalan Bun ini 9 tahun. Dan saat ini kita melaksanakan haflah akhir sanah yang ke-8. Ibaratnya bayi ini ibaratnya anak-anak ini masih baru kelas berapa ini? 9 ya? Baru kelas 3 SD. 2 ya, masih 2 SD, masih kecil sekali, masih bayi sekali. Maka dari itu kami perlu bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, masukan-masukan, terutama dari Kementerian Agama, terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu arahan-arahan untuk putra-putri kami, untuk santri-santri kami, untuk kebaikan santri-santri kami, karena mereka semuanya adalah aset-aset bangsa. Santri Darullah adalah aset bangsa. Santri Darullah adalah aset agama. Santri Darullah adalah aset Kalteng. Santri Darullah adalah aset Kota Waringin Barat. Anak-anak yang diharapkan tentunya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Setelah itu putra-putri ibu ini akan istirahat, libur mulai tanggal 2, yaitu besok, ya kan? Saat ini. Loh, kalau dibawa sekarang boleh Sayyid? Boleh, ya kan? Karena kami juga memikirkan transportasinya, ya kan? Karena jauhnya mungkin segala macamnya, ya. Kami memikirkan biayanya dan lain-lainnya. Boleh seandainya mau dibawa hari ini juga, malam ini juga setelah pengambilan rapot dan lain sebagainya. Dan setelah itu, Bapak, saya sebelumnya mau tanya, ibu-ibu dan bapak-bapak ini nanti senangnya kalau putra-putrinya ini Ramadan ada di rumah, seneng apa enggak kira-kira? Enggak seneng ya? Enggak seneng. Nah, kalau memang begitu, putra dan putri ibu mulai besok libur, kami liburkan 1 minggu sampai tanggal 6, tanggal 7 Mei mereka harus kembali ke pesantren lagi sampai tanggal 21 Mei, selama 2 minggu. Ya, setuju? Setuju Pak? Ibu setuju? Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang betul kalau bapaknya dan ibunya sehat, sehat jasmani dan rohani, pasti nggak seneng anak-anak itu lama, putra putri kita itu lama di rumah itu. Kenapa? Nanti akan, ya kenapa? Karena orang tua ini Bu, ya repot ya, namanya orang tua ini harus bekerja, mencarikan nafkah segala macamnya, tidak bisa memantau putra putrinya. Yang dikhawatirkan nanti kumpul lagi dengan kawan-kawan lamanya, akhirnya penyakitnya kambuh lagi, kan begitu toh? Apalagi di bulan Ramadan. Nah, makanya saya minta dengan sangat hormat kepada ibu dan bapak-bapak semuanya, nanti putra-putri ibu dibawa pulang dan saya pasrahkan sepenuhnya kepada bapak dan ibu semuanya, dijaga, diperhatikan, sholatnya terutama dijaga, jangan dibiarkan. Oh, kasihan anak saya, katanya ya, mumpung di rumah biar aja kasihan. Pas sholat, waktunya sholat, walaupun sholatnya sudah mepet, waktunya habis, wah kasihan, biar aja di pondok kan selalu sholat saja kan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga mohon kepada santri ini, khusus kepada santri ya, kalian nanti anak-anakku semuanya, kalian nanti akan pulang sementara di rumah menjelang Ramadan, dan saya berikan kesempatan kalian biar berpuasa dengan bapak ibu kalian di rumah sehari saja, jangan banyak-banyak ya. Nanti apa? Kalau kalian lama-lama di sini Sayyid nanti nggak ada temannya puasa Ramadan ya. Jadi saya setelah itu kalian nanti kembali lagi tanggal 2 Ramadan, tepatnya tanggal 7 kembali pesantren. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan bersama-sama, puasa bersama-sama, dan kita melaksanakan ngaji, ya pengajian kitab-kitab dan kajian-kajian yang lain untuk menambah keilmuan kalian, biar kalian ini menjadi manusia yang benar, sebenar-benarnya manusia, sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tua kalian. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti sampai 21 Mei libur lagi, Bu. Libur Ramadan, libur Lebaran ya. Libur Lebaran agak panjang nanti. Anak-anak libur dan kita serahkan lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sampai tanggal 22 Juni. Tanggal 23 Juni wajib kembali ke pesantren sekaligus halal bihalal bulan Syawal nanti. Ya. Dan tentunya ini semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa ini perlu saya sampaikan semuanya? Karena demi kebaikan putra dan putri kita semuanya, demi baiknya, demi benernya santri-santri, yaitu putra-putri, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu adalah orang yang baik. Kenapa? Buktinya sudah memberanikan diri, mengikhlaskan hatinya, menitipkan putra-putrinya untuk dipondokkan, ya kan? Masuk ke pesantren biar bisa menjadi anak yang benar, biar menjadi anak yang
senantiasa taat dan patuh kepada Allah, biar menjadi anak yang berbakti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lalai, khilaf. Setelah itu karena lalai tersebut, karena khilaf, akhirnya ketutupan oleh malu, akhirnya bertumpuk-tumpuk. Di situ terjadilah hal-hal yang gak baik, yang akhirnya semua itu tadi, ya kan, akibatnya membuat tidak benarnya, tidak baiknya putra putri kita semuanya. Maka dari itu, mari insyaallah kita ini bisa bekerja sama yang baik, saling dukung mendukung antara bapak-bapak dan ibu-ibu dengan pesantren, dan tentunya doakan semuanya, dan tentunya kita minta doa pada para habaib, para masyayikh, ya kan, terutama nanti kita akan minta doa secara langsung, doa penutup pada Habib Alwi, ya. Mudah-mudahan nanti para santri ini, baik santri putra putri Pondok Pesantren Darul Roboh, baik Pondok Pesantren Darul Robohnya, baik asatidahnya, baik pelayan pesantrennya, baik kedua orang tuanya, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang sebenarnya orang, dijadikan manusia yang sebenar-benarnya manusia, manusia yang bertanggung jawab pada agama pada nusa dan bangsa, bertanggung jawab pada dirinya, dan tentunya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya juga apresiasi sekali terhadap apa yang disampaikan dari perwakilan wali santri. Insya Allah doakan kami juga, nanti kami akan membuatkan tempat aula meeting room, artinya tempat pertemuan santri dan wali santri, ya kan, tempat sementara ini memang masih ada apa itu model halte Pak, ya. Jadi ingat mau naik bus saja, ya, naik bus saja nunggu anaknya, ya Pak, ya. Sementara gitu dulu Pak, Bu. Jadi mohon maaf, wajarlah di Tatas ini dari Roboh baru 2 tahun, ya, baru 2 tahun di Tatas ini, di tempat ini. Insya Allah kami nanti akan menyediakan itu, dan saya minta doanya, insya Allah setelah Lebaran nanti, ba'dal Id nanti, kami insya Allah akan memulai membangun masjid Pondok Pesantren Darul Roboh. Doakan, ya. Doakan, kami insya Allah akan membangun Pondok Pesantren Darul Roboh di lahan yang di sebelah, karena lahan yang di sebelah ini sudah menjadi milik dari Pondok Pesantren Darul Roboh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih luas lagi, dan tentunya insya Allah 2 tahun kemudian rencana kami sebelahnya akan kita sudah, mudah-mudahan sudah terbangun untuk perguruan tinggi Darul Robohnya, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya Pak, Ibu, yang saya sampaikan tadi, mohon maaf, itu jangan sakit hati saya menyampaikan demikian itu. Kenapa saya sampaikan? Karena saya wajib menyampaikan. Kenapa? Karena saya sayang kepada sampean, sayang kepada antum, bapak-bapak dan semuanya. Karena saya sayang kepada putra-putri, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kalau saya tidak sayang kepada putra-putri ibu, santri-santri kami, anak didik kami, dan itu semuanya adalah putra-putri ibu semuanya, tentunya tidak akan kami sampaikan semuanya. Ini semuanya tujuannya biar putra-putri ibu menjadi anak-anak yang benar. Makanya saya sampaikan semuanya itu tadi, biar tercapai apa yang diinginkan oleh bapak-bapak dan ibu, niatan yang mulia itu tadi. Kalau itu tidak saya sampaikan, berarti saya itu bohong, berarti saya tidak bertanggung jawab terhadap putra-putri ibu, berarti saya di sini ini hanya kamuflase saja, berselimut dengan suasana pesantren itu saja. Tidak, kami ingin berbuat, kami di sini ingin menjadi pelayan yang baik, kami di sini demi Allah, demi Rasulullah Muhammad SAW ingin berbuat menjadi pelayan pondok pesantren yang baik beserta saudara dan saudari kami, asatidz dan asatidah di pondok pesantren ini.
Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mohon maaf yang tak terhingga. Mohon maaf yang tak terhingga dari lubuk hati kami yang paling dalam. Mohon maaf, al-af minkum kullukum, semuanya. Mohon maaf yang tak terhingga. Dan seandainya ada keindahan itu memang semata-mata datang kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya bermuaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan yang baik ke depan, mudah-mudahan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Mungkin ada titipan dari kepala sekolah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Habis ini setelah doa, ibu bapak jangan beranjak dulu, biar lebih hikmat. Habis ini kita berdoa bersama-sama, ya, mendengarkan doa dan kita mengamini doa daripada Habib Alwi. Beliau adalah dzurriyyat Rasul, beliau adalah cucu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah cucu dari pemilik bumi ini. Siapa pemilik bumi ini? Baginda Rasul Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit, bumi dan seisinya. Makanya langit, bumi dan seisinya ini hanya miliknya baginda Rasul Muhammad SAW, yang diperuntukkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita didoakan oleh cucu beliau, maka dari kita aminin, biar apa? Biar putra putri kita ini menjadi putra putri yang kita harapkan bersama dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين افتح لنا ولهم يا الله فتوح العارفين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين. اللهم يا الله انظر علينا نظرة الرحمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض السقيمة. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وفرج عليهم يا الله يا الله انظر علينا نظرك يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا يا الله ولا حوالينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. لا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة واياهم المسلمين مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بجاه النبي وآل النبي وإلى قدرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة. Wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya seluruh rangkaian acara Haflah Akhir Sana Ad-Dirasiyah ke-8 dan Wisuda Purna Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Nadhah telah kita lalui bersama. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Kami selaku pembawa acara, apabila ada khilaf kata dan perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh wali kelas atau seluruh wali santri putra dan putri, tempat pengambilan raport berada di aula belakang panggung. Dan juga bagi seluruh wisudawan-wisudawati yang mau foto bersama dengan keluarganya, kami telah menyiapkan 2 stand berbeda di belakang sana. Dipersilakan yang mau foto bersama.